Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Kinanti Rambe. Di sini akan menjelaskan tentang teknik penilaian proyek dan portofolio. Baiklah, di sini kita masuk pada pengertian. Yang pertama, ada pengertian tentang penilaian proyek. Penilaian proyek adalah melibatkan tugas kompleks yang memerlukan peserta untuk merencanakan, melaksanakan, dan menyelesaikan sebuah proyek tertentu. Proyek ini biasanya mencakup beberapa langkah atau tahap dan memerlukan aplikasi praktis dari pengetahuan yang telah dipelajari. Lalu ada penilaian portofolio. Penilaian portofolio adalah metode di mana peserta mengumpulkan berbagai karya yang telah mereka hasilkan selama periode tertentu. Portofolio ini menunjukkan perkembangan dan pencapaian mereka dalam bidang tertentu. Adapun tujuan dari penilaian. Yang pertama ada tujuan penilaian proyek. Penilaian proyek bertujuan untuk menilai kemampuan peserta dalam mengintegrasikan berbagai pengetahuan dan keterampilan untuk menyelesaikan tugas yang meniru situasi nyata. Yang kedua, ada penilaian portofolio bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang kemampuan dan perkembangan peserta dalam jangka waktu tertentu, serta menunjukkan hasil kerja terbaik mereka. Lalu kita masuk pada langkah-langkah penilaian proyek dan kriteria penilaian. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan menetapkan tujuan, kriteria penilaian, dan rubrik untuk mengevaluasi proyek. Yang kedua ada implementasi. Siswa mengerjakan proyek sesuai dengan petunjuk dan tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada presentasi. Siswa mempresentasikan hasil proyek mereka kepada guru atau kelompok penilai. Dan yang terakhir ada evaluasi. Proyek dinilai berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Evaluasi ini bisa mencakup penilaian proses dan hasil akhir. Adapun kriteria penilaian dari penilaian proyek ini bisa mencakup aspek seperti kreativitas, kinerja teknis, kerjasama tim, kemampuan problem solving, dan kualitas hasil akhir. Sedangkan pada langkah-langkah penilaian portofolio, yang pertama ada pengumpulan karya. Peserta mengumpulkan dan menyusun karya-karya yang dianggap mewakili kemampuan dan pencapaian mereka. Yang kedua ada refleksi. Peserta melakukan refleksi terhadap karya yang dikumpulkan, menjelaskan proses dan pembelajaran yang diperoleh. Yang ketiga ada presentasi. Portofolio disusun dan dipresentasikan dalam format yang rapi dan terstruktur. Yang terakhir ada evaluasi. Menilai portofolio berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, seringkali termasuk refleksi pribadi dan perkembangan keterampilan. Adapun kriteria dari penilaiannya, kriteria bisa mencakup kualitas dan keragaman karya, refleksi dan analisis diri, kemajuan yang dicapai, serta kemampuan dalam mengorganisasi dan menyajikan portofolio. Namun ditemukan kelebihan dan kekurangan dari penilaian-penilaian yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama ada kelebihan dari penilaian proyek. Kelebihannya mencakup pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, memungkinkan penilaian yang lebih autentik dan relevan, mendorong kolaborasi dan kerja tim. Ditemukan juga kekurangan penilaian proyek yang mencakup membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih banyak, serta sulit untuk dinilai secara objektif tanpa kriteria yang jelas. Sedangkan kelebihan dan kekurangan penilaian portofolio, yang pertama ada kelebihan penilaian portofolio, mencakup menunjukkan perkembangan siswa dari waktu ke waktu, mendorong refleksi diri dan kesadaran metakognitif, mengintegrasikan berbagai keterampilan dan pengetahuan. Lalu ada kekurangan penilaian portofolio, memerlukan manajemen dan organisasi yang baik,
mungkin membutuhkan waktu yang lama untuk mengevaluasikan secara menyeluruh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.